Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kali ini pertemuan kedua untuk mata pelajaran pemrograman terstruktur. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Istiqadah siap. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan praktikum untuk sesi 1 ini, Bapak absen terlebih dahulu ya, presensi kehadirannya. Silakan mengucapkan hadir sambil mengangkat tangan untuk yang Bapak sebut namanya. Aldi Riswandi, Dimas Alfarizi, Erwin Nur Hakim, Hadi, Helmi Herlina, hadir. Irma Wulansari, Muhammad Fadil Maulana, Mutiara Herlina, Oriza Satipa, Rajpi Ahmad Nugraha, Salma Nur Latifah, Sepa Ramdan Putra, Siti Saidah Zahra, Surya Nur Cahya, Vina Lestari. Ada yang belum disebut? Ada semuanya ya? Oke. Baik, sebelum mulai pelajaran, jadi ini sesi kedua ya, sebelum mulai pelajaran, supaya tidak jenuh, kita ice breaking dulu, biar relax sedikit. Oke, perhatian di sini, tidak usah terlalu tegang. Bapak punya permainan, sedikit permainan buat kalian relax. Kelihatan tangan Bapak? Kelihatan, baik. Kalau kelihatan, kalau Bapak buka tangannya, ucapkan A ya. Contoh, kita coba. Nah, kalau panjang, berarti A-nya juga panjang. A. Oke, sekali lagi. Sekali lagi. Oke. Sekarang kalau tangannya Bapak tutup, pakai P. Jadi, up. Nah, paham ya? Kita coba. Belum. Sekali lagi, konsentrasi. Oke, perhatikan tangan Bapak. Bagus. Oke, kalau mau ketawa aja. Sekali lagi. Oke, bagus. Nah, kalau tangan Bapak ke bawah, bilang dug. Lagi. Bagus. Konsentrasi lagi. Kelihatan ya? Oke, kita mulai. Belum. Lagi. Belum konsentrasi. Sekali lagi, biar konsentrasi. Oke. Siap? Mulai. Bagus. Sekali lagi. Tambah lagi, kalau Bapak tangannya ke belakang, bilang pes, gitu ya. Kita coba.
Kalau ke bawah apa? Kalau ke belakang? Nah, kita coba. Nah, bagus. Lagi. Terakhir ya, terakhir. Sudah mulai konsentrasi. Lagi. Belum. Lagi. Masih ada yang salah? Terakhir. Kalau benar kita mulai ya. Ya, tepuk tangan. Oke, terima kasih. Sekarang udah relax ya, konsentrasi. Nanti kalau ada hal yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan saja. Selanjutnya kita akan masuk ke materi ya. Sebelum ke materi, Bapak ingin mengingatkan materi pada pertemuan pertama ya, minggu sebelumnya. Yang pertama Bapak mau nanya dulu, apa itu program? Masih ingat? Angkat tangan, ada yang mau jawab? Apa? Instruksi. Kemudian, apa itu pemrograman? Masih ingat pemrograman? Kalau program itu singkatnya. Program itu kan serangkaian instruksi. Kalau pemrograman apa? Ya, Respi apa? Menulis, menjelaskan, dan Memperbaiki apa? Program. Jadi menulis, menjalankan, dan memperbaiki program. Apabila programnya terdapat kesalahan ya. Kalau tidak, ya tidak perlu diperbaiki. Nah, kemudian kemarin sudah Bapak bahas sedikit, tapi belum secara rinci ya. Apa itu algoritma? Ada yang tahu? Belum ya? Belum tahu? Lupa lagi? Nggak apa-apa. Karena Bapak bahas selintas saja kemarin, nanti kalian akan mengenal algoritma ya lebih dalam. Kemarin Bapak cuma bahas sedikit. Algoritma itu adalah serangkaian instruksi yang sistematis ya. Jadi terurut ya instruksinya atau programnya. Nah, pada pertemuan kedua ini, pemrograman terstruktur, Bapak akan membahas tentang instruksi. Bapak bahas dulu dari awal ya, mengingatkan kemarin, Bapak review instruksi atau program ya. Nah, langsung ke contoh. Misalkan ini ada sebuah kompleks perumahan, ya, kompleks perumahan. Nah, kalian harus membuat instruksi. Ya, instruksi bagaimana caranya. Nah, ini orang ini harus sampai ke rumah yang ini. Coba gimana? Apa? Masuk kompleks dulu, bagus. Terus ke belok kemana? Belok ke kanan Bapak, kanan kalian. Kanan sini, kanan sini. Yang ini ya. Oke, belok ke kanan. Terus gimana? Lurus. Rumah kelima dari sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita coba ya. Jawabannya yang sudah Bapak buat. Masuk kompleks, betul? Belok kanan. Lurus terus ya. Kemudian rumah kelima sebelah kiri. Nah, bagus. Kalau kalian perhatikan, ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu harus efektif. Bisa saja orang ini kan tidak harus selalu ke sini, bisa ke sini juga ya. Atau muter dulu ke sini, boleh muter balik lagi, tapi tidak efektif dan harus berurutan. Maksudnya berurutan, ketika urutannya salah, maka kemungkinan hasilnya juga
Salah. Oke, ya. Jadi program itu secara sederhana bisa kalian artikan sebagai instruksi, ya. Ini gambarannya. Kalau kemarin hanya pengertiannya, jadi ini program di dunia nyata mungkin ya. Harus kalian pahami dulu. Paham ya sampai sini? Oke, bisa dilanjut? Bapak lanjutkan. Nah, sekarang Bapak bahas lebih dalam mengenai algoritma atau bahasa Inggrisnya algoritma. Apa itu algoritma? Algoritma adalah sebuah cabang ilmu dalam matematika dan ilmu komputer, ya. Yang artinya kemarin Bapak pernah bahas yaitu prosedur atau langkah demi langkah untuk melakukan fungsi atau pekerjaan, ya. Algoritma ini digunakan untuk menghitung, memproses data dan penalaran yang otomatis, ya. Algoritma ini diambil dari nama seseorang, yaitu namanya adalah Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi. Berasal dari, kalau sekarang negaranya Uzbekistan, ya, orang Barat menyebutnya al-Khwarizmi itu dengan algoritma, ya. Jadi al-Khwariz ini sepengetahuan Bapak adalah nama suatu, bukan kota kalau di kita, kecamatan mungkin ya, kecamatan di Uzbekistan, ya, di daerah Uzbekistan sana. Orang Barat karena susah melafazkan al-Khwarizmi, makanya jadi algoritma, ya. Kemudian al-Khwarizmi juga menulis buku yang terkenal yang juga jadi cabang sebuah ilmu, ya, yaitu bukunya Al-Zabar wal Muqabala yang jadi dasar ilmu aljabar, ya. Jadi kalau kalian mengenal pelajaran matematika, ya, Pak Ari, ada X tambah Y, X sama dengan 2 tambah Y dan sebagainya, itu diambil dari buku aljabar. Makanya ada pelajaran, ada mata sub pelajaran di matematika itu ada aljabar linier, ya, pernah, itu dari buku aljabar. Yang menulisnya adalah orang ini, namanya al-Khwarizmi. Itu tentang sejarahnya. Jadi kenapa istilahnya algoritma? Karena mengacu pada nama seseorang. Nah, dalam algoritma ada konsep variabel. Apa itu variabel? Variabel adalah simbol yang mewakili nilai tertentu di mana nilai tersebut tidak tetap dan dapat berubah-ubah. Nah, ada pengertian mudahnya, tapi kalian harus memahami konsepnya dulu. Yang pertama, misalkan seperti ini kan, kelihatan nggak? Kurang jelas ya. Ini X sama dengan 5. Nah, kalian bisa artikan seperti ini. Ada sebuah gelas atau sebuah cangkir, di mana cangkir itu Bapak isi 5 buah bola atau 5 buah kelereng. Nah, kalian harus pahami seperti ini. X itu adalah gelasnya, dan 5 itu adalah jumlah kelerengnya. Ya, jadi ada sebuah gelas yang menampung 5 buah kelereng. Jadi konsepnya seperti ini. Kalian bisa artikan variabel itu adalah gelasnya, dan 5 itu isinya adalah kelerengnya. Oke, lebih lanjut. Misalkan kalau ini isinya angka di pemrograman, bisa saja isinya variabel itu bukan angka seperti di matematika. Misalkan X itu adalah merah. Bisa kalian artikan seperti ini. Tadi ada sebuah wadah yang diisi cairan warna merah. Kelihatannya hitam di sini, di layar Bapak merah ya ini. Sebuah cairan berwarna merah. Nah, kalau kalian perhatikan, X itu juga gelasnya atau wadahnya, dan merah itu adalah isinya, ya. Nah, kita punya 2 buah istilah di sini. Yang pertama adalah variabel, dan yang kedua adalah data. Di mana variabel ini X tadi, atau wadahnya, dan data itu adalah isi dari wadahnya. Nah, jadi kalian bisa artikan seperti ini. Di pelajaran matematika itu kan ada X, ada Y.
X dan Y itu wadah. Kan ada X sama dengan 3. Berarti wadahnya diisi oleh angka 3 atau oleh 3 buah bola. Nah, sedangkan kalau di pemrograman nanti lebih luas. Bisa saja isinya bukan angka. Misalkan X sama dengan merah. Anggap saja itu diisi cairan merah yang tidak berupa jumlah, ya. Jadi ada dua hal yang harus kalian pahami. Pertama adalah variabel, ya, di mana X itu wadahnya dan ada data. Data itu 5 atau merah itu isi dari wadah tersebut, ya. Jadi singkatnya, bahasa sederhananya, kalau bahasa Bapak kalian bisa artikan seperti ini. Apa itu variabel? Variabel adalah sebuah wadah yang bisa diisi dengan nilai atau dengan data. Ya, variabel itu wadahnya, isinya itu disebut data. Nanti kalian akan memahami tipe data. Nah, kan data tuh beda-beda. Ada yang bisa dijumlahkan seperti kelereng ini, ada juga yang hanya seperti ini. Merah gitu ya, tidak bisa dijumlahkan. Baik. Bapak lanjutkan. Nah, data itu ada tipenya. Ini juga akan jadi pokok bahasan kita kali ini. Selain variabel ada juga data, ya. Di mana data itu bisa kalian artikan tipe data itu adalah jenis nilai yang dapat ditampung dalam sebuah variabel. Maksudnya kalau di ilustrasi tadi, kalau variabel itu wadahnya, data itu adalah sesuatu yang bisa dimasukkan ke dalam data tersebut, ya. Jadi wadah itu bisa diisi apa saja. Nah, isinya itu baru datanya. Tapi data itu ada beberapa tipe, ya. Yang pertama ada numerik atau nomor. Misalnya nanti kalian akan mengenal integer, bilangan bulat, atau float yang ada komanya, bilangan yang ada komanya. Ada juga desimal. Ada juga bilangan real. Nanti kita akan fokus pada integer dan float dulu, ya. Kemudian ada date and time. Ini berhubungan dengan waktu, tanggal. Time itu jam atau years itu tahun. Ada juga string. String itu yang berhubungan dengan kata. Ada varchar, ada char, ada text, ya. Untuk kali ini kita akan spesifik terhadap integer dan float dulu, ya. Nah, berikutnya penerapan algoritma, ya. Tadi kalian sudah belajar variabel, juga ada data, ya. Data ada beberapa tipe. Nah, Bapak ulangi, apa itu algoritma? Serangkaian instruksi yang sistematis atau berurutan. Nah, selanjutnya Bapak punya pertanyaan untuk kalian, ya. Apa yang terjadi misalkan kalau kita salah menyusun sebuah algoritma? Tadi kan ada instruksi, ya. Nah, kalau kita salah menyusun algoritma, kemungkinan apa yang terjadi? Coba. Tadi misalkan yang mencari rumah. Nah, kalau kalian salah nyusun algoritmanya, kemungkinannya apa? Beda hasil. Ada lagi? Beda hasilnya atau beda outputnya bisa, ya. Itu ketika kita salah menulis algoritma. Atau mungkin nanti programnya bisa saja error, ya, kalau terhubung dengan pemrograman. Oke, selanjutnya kita coba penerapan dari algoritma. Penerapan algoritma itu ada beberapa cara, ya. Yang pertama, Bapak punya sebuah pertanyaan. Buatlah algoritma untuk menukar isi dari dua buah gelas. Kalian bisa bayangkan seperti ini. Ada dua buah gelas. Karena gelas itu wadah, ya. Berarti gelas itu apa? Variabel. Paham, ya? Kita kasih nama variabelnya. Biasanya X, Y, kita kasih nama variabel A dan B. Oke. Kemudian kita isi variabel A itu dengan cairan atau gelas A dengan cairan merah dan gelas B dengan cairan biru. Oke. Nah, pertanyaannya,
bagaimana caranya supaya nanti di akhir tukeran yang merah cairan merah ke gelas B dan cairan biru ke gelas A gitu ya. Jadi kira-kira seperti apa? Ada yang punya ide nggak? Caranya gimana menukarkan isi dari dua buah gelas? So, ada yang mau jawab? Yang punya ide? Kira-kira seperti apa? Kumaha? Ya, silakan. Gimana, Nisbi? Menambah gelasnya. Menambah gelas. Jadi ada gelas baru gitu. Gelas C. Oh, kita kasih nama gelas C. Baik. Terus gimana? Coba yang lain. Sok, jawab saja, jawab. Ada gelas A, gelas B, gelas C. Berarti gelas C posisinya kosong gitu ya. Oh. Ada gelas A isi cairan merah, gelas B isi cairan biru, dan gelas C kosong. Terus gimana? Coba yang lain. Gelas A yang isi cairan merah, gimana? Dituang ke gelas C. Nah, sekarang berarti posisinya gelas A kosong, gelas C isi cairan merah. Terus gelas B isi cairan biru dipindahkan ke gelas A. Terus gelas C yang isi cairan merah dituang ke gelas B. Nah, seperti itu. Nah, kita coba, Bapak sudah buat simulasinya ya. Ini keadaan awalnya ya. Ada gelas A isi cairan merah dan gelas B isi cairan biru. Nah, kemudian kita tambahkan gelas C, betul ya? Yang lebih simpel seperti itu. Kita tambahkan gelas C. Kemudian tambahkan gelas baru, beri nama gelas C ya. Lalu selanjutnya yang dari gelas A pas ya, pindahkan ke gelas C. Nah, jadi gelas A kosong, gelas C isi cairan merah. Selanjutnya yang gelas B pindahkan ke gelas A. Jadi sekarang gelas B yang kosong. Ya. Lalu yang gelas C pindahkan ke gelas B. Maka hasil akhirnya adalah gelas A berisi cairan biru dan gelas B berisi cairan merah. Nah, itu adalah algoritma. Kira-kira selain cara ini ada cara lain nggak? Gimana? Bisa aja kan gelas B dulu yang pindah ya? Hasilnya sama. Atau misalkan Bapak punya ide lain, ada dua gelas baru, gelas C dan gelas D. Bisa? Bisa saja ya. Jadi ada banyak cara. Yang penting outputnya sama, tapi memang ada ketentuan harus efektif ya, harus efektif. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kalian memahami algoritma, ada istilah operator ya. Operator ini harus kalian pahami karena akan berhubungan dengan proyek atau program yang akan kita buat pada kali ini ya, praktikum kali ini. Yang pertama, pengertiannya dulu. Operator adalah digunakan untuk memanipulasi atau melakukan proses perhitungan pada suatu variabel. Ada istilah baru ya, variabel nilainya dimodifikasi oleh operator, nanti kita sebut sebagai operan ya. Ada dua buah operator, ada 4 sebetulnya, tapi yang akan kita bahas 2. Spesifiknya hanya 1 aritmetik yang akan kalian gunakan untuk praktek. Ya, jenis-jenis operator dalam pemrograman itu ada aritmetik operator. Ini kalian sudah akrab dari SD. Ada tambah, ada kurang, ada kali, ada bagi. Mungkin nanti ada tambahan modulus, tapi tidak akan kita bahas pada pelajaran kali ini. Ya, pada praktek kali ini kita hanya membahas tambah, kurang, kali, dan bagi. Itu juga jika diperlukan. Ya, ada comparison operator atau operator perbandingan. Ya, itu misalnya sama dengan, kurang dari, lebih dari, dan sebagainya. Ya, untuk kali ini kita akan spesifik bahas di aritmetik operator. Oke, aritmetik operator itu setidaknya ada beberapa jenis ya. Ada penjumlahan atau dengan tanda plus, pengurangan dengan tanda minus,
perkalian, kalau biasanya di matematika itu dengan tanda X ya. Nah, kalau di pemrograman kita akan gunakan tanda bintang atau istilahnya tanda asterik ya, asterik. Pembagian dengan tanda garis miring. Ada modulus dengan tanda persen, ada increment dan decrement. Bapak bahas hanya 4 saja karena juga tidak perlu Bapak terangkan mungkin ya, tambah kurang kali bagi, kalian sudah paham konsepnya. Oke, kita ke penerapan misalkan. Ini sederhana saja. Operator ini ada sebuah kalimat matematika ya. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, Bapak hanya mengenalkan istilah saja. Operator itu contohnya ini, tambah dan sama dengan. Ini akan kita sebut dengan operator. Sedangkan angkanya 1, 2, 3 ini kita sebut sebagai operan. Jadi operan itu adalah yang dioperasikan oleh operator, ya. Sebelum kita lanjut, paham mungkin ya konsep ini ya, cuman nama istilah. Bapak yakin kalian bisa. Kalau misalkan 1 kali 2 berapa? 2 kan udah paham ya. Konsepnya Bapak yakin apa? Cuman ada istilah saja. Sekarang ada istilah operator. Khususnya kita baru di operator aritmetik saja, tambah kurang kali dan bagi. Oke, misal kita membuat perhitungan ya, perhitungan dari sebuah volume kubus. Ada yang tahu volume kubus rumusnya? Kubus, hitung kubus. Kalau persegi tahu nggak? Apa? Hah? Panjang kali lebar, sisi kali sisi. Nah, pelajaran SD ya, sisi kali sisi. Kalau kubus karena dia bangun ruang berarti sisi kali sisi kali sisi. Ya. Nah, sisinya sama. Kalau ngitung volumenya kira-kira gimana? 6 dikali hasilnya berapa? 6 kali 6 30. 6 dikali 6. Coba hitung pakai kalkulator di komputer. Di HP, di komputer ada kalkulator. Nah, langkah-langkahnya sambil dihitung. Coba langkah-langkahnya. Input sisinya dulu ya. Kemudian hitung volume kubus, maaf ini tulisnya balok, yaitu sisi kali sisi kali sisi. Kemudian tuliskan volumenya. Nah, sisi ini akan kita sebut sebagai variabel. Dan kalinya nanti kalian gunakannya pakai bintang ya, adalah operator. Jadi 6 kali 6 kali 6 berapa? 216. Satuannya meter kubik ya, meter pangkat 3. Nah, itu adalah cara menghitung kubus. Nah, karena untuk kali ini kalian akan praktek menghitung bangun ruang dan bangun datar. Tapi tidak seperti di SD. Kan di SD cuma ngitung ya, panjang kali lebar atau setengah alas kali tinggi seperti itu. Nah, kita akan menghitung dengan pemrograman PHP, bahasa pemrogramannya ya. Jadi itu Bapak jelaskan dulu konsepnya. Nah, berikutnya ada flowchart ya. Flowchart ini adalah diagram yang akan menggambarkan alur berpikir algoritma kalian. Ya, flowchart adalah diagram alur yang menggunakan simbol-simbol standar untuk menggambarkan urutan langkah dalam algoritma. Ya, flowchart ini sangat membantu dalam memahami logika. Langsung saja. Nah, flowchart ini jadi kalian harus memahami simbol. Harus terbiasa memahami simbol. Ada yang disebut dengan terminator atau nanti kalian akan memahami ini dengan start dan end atau awal dan akhir. Nanti ada contohnya. Kemudian ada jajaran genjang. Ini untuk menggambarkan input dan output ya. Menunjukkan operasi input dan output. Lalu ada proses. Ya, menunjukkan langkah eksekusi atau perhitungan. Jadi menghitungnya
nanti kita gambarkan dengan tanda kotak. Ada decision, ya ini menampilkan untuk keputusan, tapi kita lewat dulu, belum pakai ini ya. Ini untuk pertemuan selanjutnya. Lalu ada arah aliran atau flow, ya kan judulnya flow chart. Flow itu artinya alur, ya arah dari programnya. Biasanya ke samping atau ke bawah atau mungkin juga bisa ke atas. Nah, contoh, kita buat contoh. Tadi menghitung volume kubus. Pertama, mulai dulu. Ya, mulai pakai tanda, balik lagi. Mulai itu pakai tanda oval, ya. Akhir juga selesai pakai tanda oval sama. Nah, kemudian ada input output, masukkan sisi. Nah, sebelumnya nah, ada input sisinya dulu, karena sisi ini variabel, maka kita masukkan ke sini. Misalkan sisinya tadi 6 ya. Kemudian dihitung, kan masukkan rumusnya. Rumusnya sisi kali sisi kali sisi. Tadi 6 kali 6 kali 6, maka dicetak hasilnya. Tadi 100 berapa? 216. Tampilkan di sini, baru selesai. Ya, seperti itu untuk menggunakan flow chart, maaf ya, menggunakan flow chart. Nah, selanjutnya sebelum kalian ke bahasan selanjutnya, Bapak ingin kalian memahami dulu flow chart ya. Kita coba praktek beberapa perhitungan dengan flow chart. Kita sama-sama saja ya, kita sama-sama untuk mengerjakan flow chart-nya. Oke, kalian lihat dulu ke depan ya. Nah, Bapak ada aplikasi. Nanti mungkin di kelas 11 kalian akan menggunakan, atau kelas 12 ya, menggunakan Microsoft Visio. Sementara kalian perhatikan saja, ini untuk memudahkan kita ya. Kelihatan jelas ya? Nah, misalkan pertama kita akan melakukan perhitungan, misalnya menghitung kecepatan, pelajaran fisika ya. Kecepatan itu rumusnya, Bapak tulis dulu, rumus kecepatan itu rumusnya adalah jarak ya dibagi waktu. Waktu. Nah, jadi jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu tempuhnya. Kita buat secara sederhana flow chart-nya ya. Misalnya pertama kita buat dulu terminatornya. Nah, ini kan oval seperti ini ya. Kita tulis mulai atau start. Maaf, mulai. Nah, contoh seperti ini. Terus apa? Kira-kira kalau lihat dari proses ini, setelah mulai apa dulu? Nah, ada berapa variabel kira-kira? Kalau ini satu variabel sisi. Kalau ini ada berapa variabel? Kalau rumusnya jarak dibagi waktu. Ada berapa variabel? 2. Apa saja? Jarak dan waktu. Oke, kita masukkan ke dalam jejar genjang ya. Nah, sini. Pertama kita tentukan jarak. Misalnya jaraknya sama dengan 10 km ya. 10 km misalnya. Lalu kita tentukan waktunya. Berapa? Waktu sama dengan kira-kira 2 jam misalkan itu ya. Nah, ini pakai panah ya. Artinya dari mulai langsung ke sini. Lalu selanjutnya proses. Proses apa? Simbolnya? Lihat ke sini. Persegi panjang.
atau kotak ya, seperti ini. Nah, baru kita hitung kecepatan sama dengan apa? Jarak dibagi waktu. Atau di sini kalian bisa tulis 10 dibagi 2. Nah, maka hasilnya berapa? 5 ya. Hasilnya kita tampilkan dalam apa? Oval atau jajar genjang untuk output. Lihat di sini. Jajar genjang sepertinya. Nah, nanti kalian gambarnya di kertas saja ya. Nanti Bapak berikan kertasnya. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya kecepatan ya. Nanti hasilnya adalah 5 km per jam. Nah, seperti itu ya. Jadi terlihat gambarnya, alur berpikir kalian. Terakhir baru selesai ya. Kita tulis di sini selesai. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti yang akan kalian kerjakan. Cuma dengan nanti rumusnya adalah bangun datar dan bangun ruang ya. Bisa dipahami ya? Nah, nanti kalian akan coba untuk latihan langsung. Nah, lanjut ke materi selanjutnya. Tadi kita sampai ke hitung volume ya. Nah, berikutnya kalian akan mengerjakannya kalau biasanya di kertas perhitungannya kan gampang ya kalau di kertas. Nah, kita akan menghitungnya mulai menggunakan bahasa pemrograman ya. Bapak jelaskan materinya. Bahasa pemrograman itu sebetulnya sama seperti bahasa manusia ya. Misalkan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, Korea, bahasa Jepang, dan bahasa Sunda sama saja ya. Ada aturannya. Misalkan saya belajar fisika kemarin ada subjek, predikat, objek, pelajaran bahasa Indonesia ini ya. Atau misalkan pelajaran bahasa Sunda. Nah, bahasa Sunda juga punya aturan tertentu ya. Misalkan ada kata-kata yang tidak ada artinya, tapi kalau tidak dipakai tidak enak ya. Misalkan abdi mah itu kan nggak ada artinya. Ya. Jum, init. Ya. Bahasa Indonesianya cuman ayo berangkat. Ya, jum itu kan bukan ayo sebetulnya perintah ya. Atau misalkan ada di bahasa Sunda tengahnya pakai ar atau pakai ra ya. Misalkan diajar, belajar kan diajar pakai diarajar. Jadi yang belajarnya banyak. Itu aturan kan? Beda dengan bahasa Indonesia. Kalian tidak bisa terapkan itu di bahasa Indonesia ya. Menghitung, marang hitung kan nggak bisa ya. Berpikir tidak bisa. Tapi kalau pakai bahasa Sunda, mikir, malah likir bisa. Jadi ada aturan yang beda. Terapkan ke bahasa Inggris juga nggak bisa ya. Thinking, tararingking nggak bisa kan. Berpikir kan thinking, tararingking. Studying, sertading nggak bisa kan. Jadi ada aturan tiap bahasa. Sama bahasa pemrograman juga ada aturan ya. Misalkan dua orang berkomunikasi itu harus dengan bahasa yang sama yang disepakati. Ketika orang Sunda bicara dengan orang Sunda bisa pakai bahasa Sunda. Tapi ketika orang Sunda bicara dengan orang Jawa kemungkinan pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia. Kenapa? Karena sudah saling mengerti. Pasti di sekolahnya diajarkan kemungkinan bahasa Indonesia ya. Kalau dengan orang luar Indonesia biasanya pakai bahasa Inggris karena bahasa yang disepakati bahasa Inggris mungkin ya. Kalau paham. Jadi ada selalu bahasa yang disepakati. Kalau sama-sama tidak bisa ya pakai bahasa isyarat misalkan ya. Nah, selanjutnya kalau kita berbicara dengan komputer juga sama. Harus ada bahasa yang disepakati. Permasalahannya ketika kita berdiskusi, berbicara, memberikan instruksi, memberikan program, memberikan perintah,
menerjemahkan algoritma kita, komputer itu tidak bisa belajar bahasa kita. Kalau orang Sunda dengan orang Jawa, bisa saja yang orang Sunda belajar bahasa Jawa, atau yang orang Jawa belajar bahasa Sunda. Misalkan orang Jawa yang tinggal di Garut, rata-rata bisa bahasa Sunda. Atau sebaliknya, orang Sunda misalkan yang tinggal di Surabaya, lama-lama akan bisa bahasa Jawa. Jadi bisa saling mempelajari. Nah, ketika kita berdiskusi atau berbicara dengan komputer, maka secara otomatis kita yang harus belajar bahasa komputer. Makanya ada bahasa pemrograman ya. Kita harus menulisnya dalam bentuk kode, baru komputer bisa mengerti apa yang kita instruksikan, apa yang kita perintahkan. Nah, modal yang harus dipahami tadi sudah Bapak jelaskan. Kalian harus paham algoritma, variabel, tipe data, dan operator ya. Sudah Bapak jelaskan tadi. Bahasa pemrograman itu ada banyak. Ini nih, sebuah diagram yang Bapak ambil, di mana semakin besar hurufnya itu katanya semakin besar juga pemakainya. Yang akan kita gunakan ini ya, PHP. Cukup besar dan cukup populer ya. Tapi tidak semua bahasa pemrograman populer ya. Tapi pertanyaannya, kenapa banyak bahasa pemrograman? Kalau kalian buka komputer dan pahami bahasa komputer, itu bahasa mesin. Bentuknya seperti ini. Sangat sulit dipahami oleh manusia ya. Makanya ada jembatan antara bahasa mesin, dalam hal ini CPU, dengan bahasa manusia. Ada banyak bahasa pemrograman, dari bahasa tingkat rendah sampai bahasa tingkat tinggi. Semakin tinggi level bahasa pemrogramannya, itu semakin mendekati bahasa manusia. Makanya nanti PHP itu, bahasa pemrograman PHP itu mirip dengan bahasa Inggris ya. Bapak masuk ke PHP sedikit. PHP ini bukan pemberi harapan palsu ya. Tapi PHP ini adalah bahasa yang digunakan untuk programmer yang menggunakan pemrograman berbasis web ya. Karena nanti di kelas 11 kalian akan belajar bahasa pemrograman untuk perangkat bergerak dan web, makanya diarahkan mungkin dari kelas 10-nya itu bahasa pemrograman PHP ya. Kemudian PHP juga ada dua paradigma. Ya, bisa prosedural seperti yang kita pelajari hari ini ya di kelas 10. Bahasa pemrograman prosedural juga bisa berorientasi objek. Oke, karakteristiknya PHP itu nanti kalian tulisnya filenya titik PHP ya. Misalkan nama filenya misalkan sepa titik PHP. Nah, kalau Microsoft Word kan titik DOC gitu ya. Kalau Excel kalian sudah belajar titik apa HTML. Nah, sama HTML. Ada yang HTML ya. Ada juga kalau PHP itu titik PHP. Nah, ditulis dengan tag atau delimiter, pembukanya nanti kalian akan tulis kurung siku, tanda tanya PHP, penutupnya kurung tanda tanya kurung siku. Bisa digunakan dengan HTML ya tadi dan mengikuti kaidah bahasa C. Sintaksnya seperti ini, cara penulisannya. Nanti kalian akan belajar output ya. Yang kita gunakan echo. Kemudian akan ada kutip ya. Akan kita gunakan kutipnya, lalu bisa kalian tulis dalam HTML, kalian juga bisa menulis HTML dalam PHP. Nah, yang paling penting variabel akan kita definisikan dengan tanda $, ya. Baik, sintaksnya untuk operator nanti kita gunakan ini ya, aritmatika, tambah kurang kali dengan asterik bagi dengan slash atau garis miring, dan modulus walaupun kita tidak bahas sekarang itu dengan tanda %. Oke, selanjutnya akan Bapak bagikan setelah kalian menyimak materi, akan Bapak bagikan lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Nah, sebelum Bapak bagikan lembar kerja, ada yang mau bertanya tidak? Mungkin ada yang kurang paham? Atau nanti kalian
bisa bertanya sambil mengerjakannya kalau tidak paham. Oke, sebelum Bapak bagikan lembar kerja, karena ini adalah kelompok, ya, karena ini dikerjakan secara berkelompok, kita bagi kelompok, satu kelompok 3 orang, ya, satu kelompok 3 orang. Apakah kita bagi berdasarkan dekat aja ya? Ya. Jadi nggak perlu pindah-pindah. Ya. Kelompok 1 kita mulai dari sana aja ya. Dari Salma, kelompok 1, 3 orang, berarti ke sini ya. 1, 2, 3. Siapa ikut sini? 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Itu ke sana, 1, 2, 3. Ini ke sini ya. Berarti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Silakan kalian bisa diskusi, apa mau dibalik bangkunya bebas ya. Ya. Nah, di sini ada yang harus kalian kerjakan. Coba tolong dibagikan perangkat pembelajarannya. Nanti kalian harus mengerjakan pertama, Bapak buka dulu. Oke, udah dapat semuanya? Silakan duduknya diatur-atur ya, boleh berdekatan supaya bisa membacanya. Oke. Tujuan pembelajarannya ya kalian mampu memahami cara kerja variabel dan tipe data di PHP, juga bisa menulis program dengan bahasa pemrograman PHP dan mengimplementasikan operasi aritmatika ya. Nanti Bapak juga berikan contoh sambil kalian kerjakan di sana. Nah, ada langkah-langkah pengerjaan, silakan dibaca ya. Pertama pastikan kalau yang app server pakai app server, tapi di sini semuanya pakai XAMPP ya. Ya. Di lab ini XAMPP-nya silakan diaktifkan, dibuka dulu, diaktifkan. Pernah kita praktekkan sebelumnya ya, cara mengaktifkan XAMPP. Silakan Apache-nya kalian start. Sudah? Oke, Bapak praktekkan ya. Ini punya Bapak, Apache-nya di start. Kemudian kalian buat folder kerja. Di mana? Coba baca instruksinya. Di C, terus XAMPP ya. htdocs. Buat folder apa namanya? Nama, kelompok, dan kelas dan jurusan. Bapak ada contohnya di situ, misalkan Budi, kelompok 6, kelas 10, jurusan RPL. Nah, kemudian buka Sublime Text-nya. Buka Sublime Text. Nah, ini ada istilah drag ya. Yang belum paham mungkin drag itu seperti ini. Kalian buat dulu foldernya. Bapak buat folder di sini. Bapak beri contoh. Silakan masing-masing ya. Budi, pakai nama masing-masing, jangan pakai nama Bapak. Terus apa? Nama underscore kelompok, misalkan Bapak kelompok 6 karena tidak ada kelompok 6. Terus apa lagi? Kelas 10 X, atau kalian mau tulis 10 seperti ini boleh, asal Bapak paham ya. Kelas 10, kemudian jurusan RPL. X underscore RPL. Nah, di drag itu seperti ini. Bapak kasih contoh. Klik, tahan, masukkan ke Sublime Text, simpan di sebelah sini. Ulangi ya, Bapak ulang, Bapak ulang. Bapak remove dulu. Nah, diklik foldernya, tahan, simpan ke sini, drag di sini. Oke? Selanjutnya kalian buat file baru. Ini pernah ya? Mudah-mudahan masih ingat. Ctrl N, oke. Simpannya Ctrl S. Apa instruksinya? Beri nama dengan nama. Nah, arahkan dulu ya. Arahkan dulu ke folder kerja kalian. Ke C. Kemudian XAMPP htdocs. Cari folder yang tadi.
Oke, beri nama indeks titik PHP. Bapak ulang, Ctrl S, Ctrl N, Ctrl S, bagus. Cari di C, terus XAMPP, terus htdocs, cari folder yang tadi, budi _6_10_RPL. Simpan dengan nama index.php. Tulis index.php. Simpan. Yes, oke. Kalau sudah, silahkan kalian pilih. Nah, perhatikan. Ya, kalian pilih di antara 5 buah bangun ruang dan bangun datar. Perhatikan, karena kalian bertiga, pilih 3 saja. 2 bangun apa? Datar, 1 bangun ruang. Misal, contoh Bapak, misalkan satu kelompok 3 orang, mau ngambil segitiga. Segitiga itu kan bangun datar. Lingkaran berarti bangun datar. Pilih bangun ruangnya, ya. Mau kubus atau balok. Paham ya? Paham. Silakan dikerjakan. Kemudian kalian tulis algoritmanya dikerjakan. Algoritmanya, flow chart-nya. Ya, berarti ada 3 flow chart. Paham ya? Silakan dikerjakan dulu flow chart-nya, baru kalian eksekusi programnya. Ini Bapak kasih contoh. Contohnya kubus. Oh iya, maaf. Karena contohnya kubus, berarti bangun ruangnya harus balok ya. Kubusnya nggak boleh, karena ada contoh di sini. Paham ya? Berarti bangun ruangnya balok, bangun datarnya silakan pilih sendiri. Paham? Paham nggak? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Paham? Oke, silakan dikerjakan per kelompok. Sok. Silakan bebas. Kerjakan dulu per kelompok. Bapak beri waktu 10 menit cukup. Silakan dikerjakan. Nanti kalau waktunya habis, Bapak ingatkan. Nah, untuk rumusnya, kan bingung, Pak, rumus segitiga? Pak, rumus segitiga apa? Rumus lingkaran apa? Kalian bisa searching. Silakan untuk mengakses internet. Kalian scan barcode berikut ya. Maaf, salah. Yang ini ya. Nah, hubungkan smartphone kalian. Ini di-scan saja supaya terhubung dengan internet. Silakan kalian cari rumus dari bangun datar atau bangun ruang yang akan kalian hitung. Udah bisa? Silakan diskusi per kelompok. Bisa. Kalau susah, temannya yang udah kan bisa, gitu ya, misalkan. Nah, silakan diisi dulu namanya. Kelompoknya kan tadi kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ya. Silakan diisi, kemudian dikerjakan. Cari dulu rumusnya. Rumus balok apa? Rumus, kalau misalkan pilih segitiga, segitiga apa rumusnya? Kalau misalkan mau pilih lingkaran, lingkaran apa rumusnya? Silakan diskusi dulu. Coba rumusnya dicari. Satu orang beda.
Cari yang gampang, putuskan silakan. Boleh, kelompok lain sama juga boleh. Ya, tapi diskusi dulu. Nah, silakan diisi algoritma flowchart-nya kalian isi dulu. Buat dulu flowchart-nya, baru programnya. Buat dulu flowchart, baru programnya. Ada kan tulis flowchart-nya di situ? Ada kotak yang harus kalian isi, baca dulu, LKPD-nya baca dulu. Silahkan dibaca dulu. Nah, ada di kotak itu berarti kalian harus membuat 3 buah flowchart, ya. 3 buah flowchart. Misalkan mau segitiga, ada flowchart segitiga, segitiga dan misalnya persegi panjang dan balok, berarti 3 buah flowchart yang harus kalian isi. Baru kalian kerjakan programnya. Di situ ada contohnya, ya, kubus. Tinggal kalian sesuaikan dengan flowchart masing-masing. Silakan dikerjakan. Cik, punten. Rin. Nah, gitu. Ya, silakan dikerjakan dulu. Tadi siapa tuh? Ada kesulitan? Satu orang, programnya satu orang satu. Flowchart nang babarengan. Sok digambar heula. Bisa nyari di internet, silakan cari referensinya. Tapi harus paham, ya. Oke, ada yang sudah digambar?
Nah, gambar sok. Pak, si nomornya bebas diisi kurang si nilainya. Bebas, nilainya bebas. Nilainya bebas ya, mau angkanya bebas. Nah, kalau sudah selesai flowchartnya, silakan kalian buat programnya. Contoh programnya ada di situ. Kalau kalian mau cari referensi lain di internet, silahkan. Nah, untuk menampilkan hasilnya, silakan, kan pernah praktek sebelumnya pernah ya. Kalian menampilkan hasil dari bahasa pemrograman PHP. Sok, gambar dulu flowchartnya. Nah, baru dari flowchart tersebut kalian terjemahkan ke dalam bahasa pemrograman PHP. Gambar oval. Oval. Nah, ini contoh tadi ya, kecil tapi. Atau nah, ini contoh yang tadi. Angka bebas angka. Bebas, angkanya bebas. Kalau sudah selesai, silakan langsung buat programnya.
Dua. Oke, hampir semua udah selesai ya flowchart-nya. Oke, Bapak berikan contoh selanjutnya untuk programnya. Misalkan ya, dari flowchart seperti ini. Nah, misalkan Bapak berikan contoh yang di sana. Pertama kalian tulis dulu tag PHP ya. PHP pencet apa? Tab. Nah, kalau sudah disimpan dengan betul akan otomatis ya. Kemudian Bapak buat dulu variabelnya. CC atau S boleh bebas ya. CC Bapak tentukan sama dengan misalkan 20. Nah, lalu volume itu adalah CC dikali pakai tanda bintang ya, dikali CC 3 kali dikali CC titik koma. Nah, baru tampilkan seperti itu echo. Nah, kita tampilkan dulu CC-nya ya, variabel CC-nya. Echo pakai kutip dulu, CC sama dengan titik koma. Bapak echo lagi, echo $, CC. Nah, titik koma. Karena Bapak mau enter itu apa? BR, betul. BR ya. Dalam kutip karena kita nulisnya di PHP ya. Echo BR, CC-nya berapa? Baru volumenya sekarang. Echo lagi supaya ada tulisannya ya. Volume kubus sama dengan titik koma, baru Bapak echo hasilnya. $volume titik koma. Nah, kalau Bapak jalankan, gimana jalankannya? Tulisnya localhost, terus garis miring nama foldernya. Tadi Budi punya Bapak. Underscore 6, kelompok 6, kelas 10, RPL. Enter. Oh maaf, ada kesalahan ya. Kalian kalau ada kesalahan jangan panik. Tinggal dibetulkan ya. CC di line 3 ya. Volume kurang sama dengan. Nah, jalankan CC sama dengan 20 ya. Maka volumenya sama dengan, oh di sini belum tertulis, bentar. Volume kubus, oh maaf. So, kalian sambil dikerjakan ya, kurang lebih seperti ini. Bapak besarkan dulu. Sisi sama dengan sisi. Ada kesalahan Bapak juga. Nah, ya. Jadi volume kubusnya 8.020 kali 20, 400 kali 20, 8.000 ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Silakan dikerjakan karena hampir semua Bapak lihat sudah selesai volumenya, flowchart-nya maksudnya. Silakan dikerjakan aplikasinya. Pak, mau bertanya Pak. Ya, gimana? Ini Pak, rumus persegi panjang. Panjang kali Lebar. terus Echo-nya menghitung luas persegi panjang, PBR. Terus echo-nya panjang 20. Oh,
Ini diambil dari sini. Berarti nggak perlu pakai 20. 20. Nah, ini error kurang titik Koma. koma. Coba jalankan. Nah, masih ada error. Line 3. Coba line 3 apa? Line 3, line 6. Balik lagi, sublime text. Dan 3 ini Luas sama dengan panjang kali lebar. lebar. Itunya apa tadi peringatannya? Coba lihat. Variabel lebar tidak ada. Coba dibuka. Kenapa tidak ada lebar? Ini P-nya kecil, panjang. Betul, ini panjang, lebarnya mana? Lebar. Kan baru satu variabel panjang, lebarnya belum. Belum nah, tambah lagi lebar. Hah? Di enter. Boleh enter. Bebas. Oh, langsung. Lebar ya dolar lebar. Lebar. Nah, sama dengan berapa bebas? 2. Kalau udah di sini jangan di sini, Pak. Titik koma. Nah, berarti Ini itu nggak usah. Karena sudah diisi di sini. ya. Sama dengannya hapus. Nah, nggak usah pakai kutip. Nggak usah. Karena nilai variabel. Hapus lagi. Save dulu. Nah, luas persegi itu juga nggak usah. Kan dihitung. Dihitungkan. Udah hitung otomatis, Pak. Hitung otomatis. Hapus. Nah, ini luas pakai dolar kan. Hapus kutipnya. Kutip ini hapus, nggak perlu kan. Save. Coba dijalankan. Nah, coba diganti angkanya. Kalau sudah jalan, coba angkanya diganti. Bebas, bebas. Save. Nah, benar ya. Oke. Sip. Silakan anggota kelompok yang lain dilengkapi. Baik, hampir udah selesai semua ya. Bapak butuh satu kelompok saja, silakan. Ada yang mau presentasi nggak? Menjelaskan satu saja, silakan. Satu saja flowchartnya dan satu programnya. Ada yang udah selesai? Semua? Hampir semua? Kelompok tadi teh, Rajbi kelompok berapa tadi? 4. Coba kelompok 4 ditampilkan aja itu teh. Yang itu udah betul. Coba dijelaskan ke teman-temannya flowchart dan programnya. Di situ saja. Coba berdiri. Flowchartnya dulu, baru programnya. Yang lain silakan menyimak. Kalau yang belum selesai sedikit lagi silakan diselesaikan sambil menyimak ya. Silakan kelompok 5 ya? 4. Kelompok 4 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, perkenalkan
Perkenalkan, nama saya Raditya. Saya mengambil flowchart persegi panjang. Lalu mulai flowchartnya dari opa mulai, terus jajar genjang, rumus persegi panjang. Rumusnya apa? Rumusnya panjang kali lebar. Panjangnya dulu, panjang dan lebar itu ya. Terus persegi panjangnya 20 kali 2. Terus Lalu persegi lalu jajar genjang jumlahnya itu 40. hasil perkalian. Terus yang selanjutnya opal selesai. Oke, ya, tepuk tangan, silakan. Nah, hampir betul ya, cuman tinggal jadi angkanya silakan yang lebih tepatnya taruh di sini ya. Panjang misalkan tadi sama dengan 20, lebar sama dengan 2. Nah, sudah tepat. Nah, baru di sini perhitungannya. Berarti luas ya. Luas itu sama dengan 20 panjang dikali lebar, atau luas sama dengan di sini 20 dikali 2. Nah, baru di sini cukup tulis jangan 40 tapi tulis luas. Nah, sudah hampir betul ya, tinggal sedikit lagi. Hanya logikanya sudah tepat, sudah benar, tinggal mungkin salah nulis saja ya. Programnya gimana? Coba kodenya, coding programnya kelompok 4. Untuk programnya kita buat dulu rumus PHP-nya, terus di enter Ya, terus coba biar ke gambar. terus Dolar panjang ya, sama dengan 20. ya. Lalu Yang ketiga dolar lebarnya 2. ini ya 2. Terus keempat dolar luas sama dengan dolar panjang dikali lebar. Ya. Terus yang keempat eco tanda kutip menghitung luas persegi panjang buka kurung BR. Oh, biar enter ya. Ya. Tanda kutip lagi. Ya. Koma. Terus yang keenam eco titik tanda kutip panjang sama dengan tanda kutip titik koma. Oh ya, dalam kutip ini. Ya, terus yang selanjutnya eco dolar lebar titik koma. ini ya dolar lebar ini. Terus yang selanjutnya eco tanda kutip buka kurung BR lagi. mau pakai BR. Lanjut. Selanjutnya eco luas persegi panjang. Luas persegi panjang. Ya. Ini ya. Luas persegi panjang. Terus yang selanjutnya eco dolar luas. Luas. Udah seperti ini ya. Hasilnya kalau sama dengan Bapak ini ya. Nah, oke ya, tepuk tangan. Bagus. Sedikit koreksi, sudah bagus. Cuman ini kurang
Mungkin kalau ditambah seperti ini ya, kelompok 4, EHO, terus kalian baru tulis panjangnya ya. Oh ya. Nah, jadi nilai panjangnya ada, baru tambahkan BR di sini. Nah, kemudian lebar juga baru kalian tulis dolar lebar. Ini lebar, kurang angkanya saja ya. Jadi, nah ada menghitung persegi panjang, panjang sama dengan 20, lebar sama dengan 2, luas persegi panjang sama dengan 40. Jadi lebih informatif ya, tapi sudah bagus. Terima kasih kelompok 4 sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya. Nanti Bapak periksa ya setelah selesai, nanti sesi berikutnya, sebelum sesi berikutnya Bapak periksa lembar kerja dan programnya. Nah, sekarang silakan kalian untuk selanjutnya ke ponselnya lagi, ke smartphone lagi ya, dibuka. Ada, maaf, sebentar. Ada yang harus kalian isi, yaitu asesmen pemrograman terstruktur ya. Ada isian yang harus kalian isi. Silakan scan ini, kemudian isi di HP masing-masing. Tidak per kelompok ya, ini masing-masing. Sudah akan muncul Google Form. Tulisannya asesmen pemrograman terstruktur. Silakan diisi semuanya ya. Ya. Nama lengkap, Pak. Ya, nama lengkap boleh. Disingkat juga tidak apa-apa. Yang penting kelasnya diisi. Sudah? Udah? Oke. Kalau sudah, berikutnya ada asesmen buat yang sudah ya. Yang sudah disimpan, silakan dikirimkan. Ini scan lagi, satu lagi untuk asesmen. Silakan kalian ungkapkan tentang yang sudah kalian kerjakan ya, refleksi pembelajaran. Kalau tadi asesmen, berikutnya refleksi pembelajaran. Ada beberapa pertanyaan terkait evaluasi pembelajaran kita hari ini. Silakan kalian kerjakan ya setelah yang tadi. Ini jawabannya cuma ya, tidak, kemudian beberapa alasan yang harus kalian ungkapkan, tidak terlalu banyak.
Sudah? Lupa. Oke, silakan di scan yang ini. Dikerjakan sebaik-baiknya. Oke, udah silakan di scan untuk refleksi sebelum kita tutup pembelajaran hari ini ya. Udah semuanya ya, Bapak lihat dulu datanya sebentar. Oke, datanya sudah masuk. Ya, udah masuk semuanya ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, mungkin Bapak berikan evaluasi dulu dari respon yang kalian berikan. Bukan evaluasi, maksudnya gambaran untuk pertemuan yang akan datang. Bapak beri penugasan untuk kalian ya. Silahkan coba dicatat, di HP juga boleh dicatat. Untuk pertemuan selanjutnya, silakan kalian cari informasi ya, seperti minggu kemarin Bapak beri penugasan. Sama untuk materi percabangan dalam PHP ya. Bapak tulis di sini tugasnya. Silakan kalian buat tugas untuk mencari materi pengkondisian atau percabangan, pengkondisian atau istilah lainnya percabangan dengan sintaks if ya, if, lalu if else, dan switch. Nah, dicatat dulu, silakan di HP boleh, di WhatsApp boleh, silakan terserah. Nah, nanti akan seperti tadi ya. Seperti pertemuan hari ini Bapak tanya supaya kalian ada gambaran sehingga ketika praktek kalian lebih mudah seperti tadi ya. Ada yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Baik, itu saja yang Bapak bisa sampaikan untuk pertemuan kali ini. Adapun kesimpulan untuk pertemuan kali ini ya, kalian sudah mempelajari algoritma, sebelumnya pemrograman ya, lalu langsung ke algoritma, dari algoritma flowchart, kemudian algoritma yang biasa kalian kerjakan ya, yang sudah pernah kalian kerjakan prakteknya, yaitu dengan kode langsung ya. Yang Bapak simpulkan agar lebih mudah untuk mengerjakan sebuah kode program, ada baiknya kalian buat dulu struktur logikanya, yaitu dengan menggunakan flowchart ya. Jadi kegunaan flowchart itu supaya kalian lebih mudah untuk mengerjakan pemrograman, struktur logikanya lebih mudah kalian kerjakan ya. Mohon tugasnya kalian kerjakan, dipelajari ya. Mungkin kalian penasaran, silakan dibuka, dicari materi tentang if, else, dan switch ya.
Terima kasih atas perhatiannya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Bapak akhiri dengan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Silakan boleh ke kelas lagi untuk dilanjutkan sesi 2 ya. Silakan.